Kalau pengalaman di sini ya, jadi kita kan kebetulan saya itu sebagai student itu pas datang itu ada yang namanya tutor. Jadi tutor itu mendampingi student untuk memulai hidup gitu kesannya. Jadi gimana pertama ngurus istilahnya KTP. Nah di sana itu ternyata jarang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Ya benar. Oh, iya. Jadi di sini tuh emang jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi harus ditemenin tutor waktu itu. Jadi pertama ke istilahnya kalau di sini kelurahannya kali ya. Kelurahannya kalau gitu kelurahannya itu harus pakai sama tutor. Kemudian ngurus handphone, bank dan lain-lain itu biasanya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu emang yang agak susah. Nah ini sampai ke nyari apartemen. Jadi saya kebetulan tinggal di asrama, tapi karena keluarga sudah menyusul, jadi saya mencari apartemen. Nah itu juga semua ditemenin sama tutor karena semuanya itu bisanya bahasa Jepang. Nah di sini yang mungkin kerasa beda banget itu di biaya apartemen gitu. Kalau misalkan di Indonesia nih, kita mau nyewa gitu ya, mau ngontrak gitu, cuma tinggal saya nyewa ya bulan depan misalnya, atau setahunan gitu tinggal bayar beres gitu. Tapi di sini ternyata drama banget gitu istilahnya ya, karena ada uang deposit, uang kunci, uang apa lagi bersih-bersih. Wah uang apa itu banyak banget gitu. Terus administrasinya itu sangat banyak. Pas saya bayar gitu misalkan sebulan itu sebenarnya cuma murah, waktu itu kebetulan dapatnya yang sekitar 30 ribuan yen gitu, 30 ribuan untuk 35 ya. Untuk apartemen 35.000 yen dan untuk family itu udah murah banget. Terbilang cukup murah. Nah tapi uang yang hilang itu mungkin sekitar 100.000 yen. Jadi uang hilangnya itu sebanyak itu, uang buat kunci, uang bersih-bersih, uang macam-macam gitu. Deposit kalau di sini. Ya, uang deposit. Tapi deposit juga mungkin bisa tidak balik gitu ya kalau. Itu kan sebenarnya deposit untuk kalau kita ada rusak, tapi bisa juga nggak balik. Nah itu kerasa banget di situ, ternyata harus nyiapin uang banyak buat untuk pindah apartemen. Terus di apartemen sendiri dramanya banyak ya. Jadi karena di sini itu kita harus jaga ketenangan gitu. Jadi banyak cerita-cerita dari student gitu, tiba-tiba senseinya ditelepon. Ternyata ada laporan kalau rumahnya apatonya itu terlalu berisik, jadi udah ada yang ngelaporin dia ke kelurahan kayak gitu kan bikin parno gitu ya. Jadi bener-bener kalau di rumah, kalau di Indonesia anak-anak lari-lari, gludak-gluduk, teriak-teriak itu kayak biasa. Tapi kalau di sini ini paling susah karena anak udah biasa di Indonesia lari-lari nggak karu-karuan gitu ya. Di sini harus tenang, itu susah banget gitu ya. Iya. Dan kita juga ngalamin waktu pemilihan apato itu ada yang apato yang tidak mau menerima anak-anak ya. Jadi ada yang nggak mau terima anak-anak, sama nggak mau terima international student, takut kabur kali ya. Yes. Atau yang lain takut keberisikan, atau takut rusak, seperti macam-macam. Jadi cukup lama waktu itu, hampir 1 bulan nyari-nyari istri saya waktu itu. Kebetulan saya masih di Indonesia dan istri nyari apato waktu itu, kita kontak-kontakan ya biasalah lewat WhatsApp. Oh ini lama banget waktunya prosesnya gitu ya, karena itu tadi banyak yang di sini ada checklistnya. Apakah ini dari luar negeri gitu, warga negara asing, kemudian ada punya anak atau enggak, kemudian punya anjing atau kucing peliharaan, intinya hewan peliharaan atau enggak, punya mobil atau enggak, merokok atau enggak, banyak pilihan. Iya benar, nggak boleh merokok juga. Sebenarnya boleh sih, cuma bayar lebih kalau mau merokok waktu itu. Jadi itu pemilihan apato untuk keluarga waktu itu sempat memakan waktu yang cukup lama juga, karena harus nyari. Dan posisinya waktu itu istri saya datang di bulan karena pas April. Nggak perpindahan mahasiswa pindah keluar, jadi memang pilihannya waktu itu ya belum sedikit belum akhir semester lulusan itu belum, jadi masih banyak apato yang penuh juga gitu. Nah akhirnya kita dapat yang kurang lebih 1 kilometer dari kampus. Nah terus juga
kendala kita itu mungkin karena kita sebagai muslim ya, mungkin itu masalah makanan. Nah itu makanan yang agak tricky juga gitu, agak apa namanya, perlu hati-hati gitu. Nah tapi berkat saran dari senior, teman-teman, kemudian pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sebelumnya, nah sekarang zaman juga udah canggih gitu ya. Sekarang ada aplikasi gitu, ada aplikasi untuk ngecek kehalalan makanan di Jepang itu. Nah akhirnya kita install. Nah walaupun ada rasa was-was juga kadang-kadang gitu, datang ke beberapa resto, pasti di sini itu restonya kalau tidak, di sini ada juga yang mencantumkan halal food gitu, itu juga ada. Nah tapi banyak resto yang tidak mencantumkan halal food tapi bisa dimakan, atau muslim friendly mungkin istilahnya ya. Nah itu, tapi di beberapa resto juga ada makanan yang bisa dimakan, tapi restoran itu misalkan menyediakan alkohol, kemudian menyediakan menu daging-daging yang tidak bisa kita makan gitu ya. Nah itu kita perlu hati-hati di situ. Itu masalah makanan. Kemudian cuaca. Nah cuaca ya, cuaca kalau di sini musim panas banget gitu, panas banget, musim panas banget. Mungkin kalau di Indonesia kalau mantau cuaca suhunya mungkin sekitar 30, kalau di Jepang sini 35, 37 gitu. Bahkan rasanya kayak tadi saya bilang 41 atau 42 ya. Itu udah panas banget. Nah, kemudian kalau musim dingin, kebetulan kita di Kumamoto itu sedikit lebih hangat ya gitu. Pas musim dingin itu kita nggak terlalu dingin banget gitu. Salju juga nggak terlalu banyak numpuk sampai Salju menggunung. ketombe. Sampai teman-teman kami itu menyebutnya itu salju ketombe gitu. Ada, karena cuma rintik banget. Nah itu, tapi tetap dingin. Bahkan saya pernah merasakan suhu -5 di sini. Itu sampai pipa air itu beku, mati gitu. Jadi kita nggak bisa mandi gitu waktu itu. Nah itu lama pulihnya gitu, itu saking dinginnya. Nah tapi enaknya kalau di Jepang itu apa namanya, setelah musim dingin ada musim semi. Nah musim semi itu udah mulai hangat-hangat. Nah tapi musim semi juga ada nggak enaknya juga gitu. Banyak hewan, banyak serangga terutama. Nah Kumamoto itu katanya terkenal akan banyak nyamuknya. Nah itu yang kita concern ya waktu itu ya. Takut berbagai penyakit lah, gatel-gatel. Apalagi kami punya anak kecil. Nah itu, wah ini perlu perlu diperhatikan juga gitu. Banyak serangga, tapi itu kisarannya di musim semi sampai musim panas. Nah, terus juga tempat ibadah ya gitu. Kalau kita sebagai muslim, kita sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah kebetulan di dekat kampus Kumamoto itu ada Kumamoto Islamic Center. Nah Kumamoto Islamic Center itu masjid di Kumamoto. Jadi alhamdulillah cukup besar, 2 lantai, dan itu dekat, alhamdulillah dekat dari rumah kami, dekat kampus juga. Banyak teman-teman yang sholat di sana, terus juga di sana juga biasa dipakai kajian. Nah itu enaknya di situ. Nah tapi nggak enaknya kalau kita sedang bepergian. Nah di Jepang itu tidak banyak yang menyediakan tempat sholat ya. Terutama kalau di Kumamoto sendiri kan bukan kota besar kayak Tokyo ya. Kalau Tokyo masih lumayan ada beberapa. Tapi kalau di sini nggak terlalu banyak, itu sih paling ya. Tapi tadi balik lagi ke makanan yang udah mulai kerasa, udah setahun nggak makan batagor gitu ya. Terus apa sih lagi ngehit sekarang? Makanan Indonesia ya. Telur gulung gitu. Ya bisa bikin sendiri tapi rasanya beda. Kalau yang Indonesia itu udah campur-campur micin macam-macam, enak. Jadi kerasa banget pengen makan ini gitu. Iya.
Kadang kita ngumpul-ngumpul juga sih ya, misalkan kita masak ini ya, tapi rasanya kok beda ya. Kalau abang-abang itu emang ada bumbu rahasianya kan, jadi yang bikin itu ya paling tantangan tersendiri. Makanan nih nggak bisa terganti. Makanya saya jadi kurus kan sekarang ya. Kurus karena makannya nggak bisa banyak sama naik sepeda kemana-mana. Berarti cocok yang buat yang mau diet. Setiap hari. Nggak cuma seminggu sekali. Makanan Jepang sebenarnya enak juga sih ya. Tapi ya nggak banyak yang bisa kita makan. Sebenarnya pengen nyoba macam-macam ya. Kita pernah coba itu sushi, tapi kan mentah ya, yang nggak semua orang suka. Tapi kebetulan kita suka, anak juga cocok. Kebetulan anak kita juga suka. Walaupun itu mentah, ya dia lahap makan. Nah itu juga kita kaget juga. Kenapa doyan? Ternyata doyan gitu. Karena kita pikir, wah ini daging mentah gitu loh. Maksudnya ikan mentah, ikan fresh gitu, ikan segar. Nah ini anak mau nggak ya gitu. Ternyata lebih lahap dia daripada kita gitu. Terus lagi ya, minta ke situ terus. Terus udon, ramen, terus juga enak sih ya. Kita pernah sekali nyoba wagyu ya, wagyu. Tapi sayangnya bukan di sini ya. Waktu itu kita pas ke Tokyo nyobain wagyu di sana. Ternyata enak ya. Ternyata emang mahal. Ya, jadi kenapa mahal? Ternyata emang seenak itu. Mahal dan nagih. Mahal, enak dan nagih. Kok dikit banget ya? Makan lagi kok mahal ya. Itu enak sih itu sebenarnya. Tapi ya namanya juga lidahnya lidah sana ya. Mana nih batagor, apalagi somei, martabak manis gitu. Tapi kalau di sini takoyaki, sebenarnya takoyaki itu karena kita udah biasa makan takoyaki Indonesia ya. Jadi sih kok jadi malah nggak doyan gitu, karena udah biasa sama yang KW di Indonesia udah macam-macam isinya, keju, isi macam-macam. Di sini isinya ya gurita aja ya, gurita aja pas makan kok rasanya gini kan aja. Taco gurita. Itu pas makan sih kok beda ya, lebih seru yang di Indonesia macam-macam. Terus juga mungkin karena kurang MSG-nya, kurang micinnya gitu. Jadi rasanya kok ada yang kurang gitu. Terus juga sausnya kok beda gitu. Ya mungkin karena sudah lidah Indonesia sih ya gitu. Kalau kita lebih kuat rasanya, segala rasa, lebih asin, lebih manis. Kalau di Jepang itu lebih soft mungkin. Lebih soft, lebih mild, sedikit lebih mild. Si umurnya panjang-panjang ya. Karena makanannya nggak terlalu banyak rasa aneh-aneh ya, mungkin. Iya, kalau minuman anak kami itu suka minum ocha. Teh ocha atau teh hijau Jepang itu, karena di sekolahnya juga minumnya kalau nggak air putih, ocha, susu. Cuma itu yang jadi wah, anak saya malah lebih suka ocha daripada kita berdua. Kalau secara kita minum ocha masih mana ya, teh Indonesia yang manis, kental gitu kan. Tapi kalau di sini ya mau gimana ya, sudah sama lama-lama biasa juga.